Happy Sabtu ceria Bapak Ibu dan teman-teman sahabat cuan semuanya. Saya Dede Bali mendoakan semoga kita senantiasa sehat bersama keluarga, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu dan teman-teman, saya review akun Master Signal ini yang sudah aktivasi sejak 1 kali 24 jam. Jadi sejak kemarin sudah aktivasi akun. Kita cek ya dari sinyal-sinyal profit yang sudah tertera di sini sesuai tanggal. Apakah akun ini sudah sempat mendapatkan sinyal? Kita klik di halaman sinyal. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah ada open order 2, masih warna abu-abu, Queen Sol dan Queen Polik. Artinya yang warna abu-abu ini sinyal sudah didapat ya. Pending buy ordernya sudah terbuat di akun Binance-nya, namun belum kesentuh harga ya. Jadi belum terbeli. Nah, ini harga saat ini 24,22 contohnya Sol ya. Akan dibeli menunggu turun ya di harga 23,55 sesuai dengan analisa teknikal dari professional trader dibalik dari Master Signal ya. Jadi seluruh sinyal-sinyal yang terdistribusi ke pengguna Master Signal itu sudah disortir dahulu, sudah diverifikasi oleh professional trader yang memang beliau-beliau sudah berpengalaman dalam dunia trading baik kripto, saham dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa quantity signalnya hanya 2 di sini ya? Karena modal trading hanya $60 di dompet spot Binance. Oke. Dengan buy in amount $20 ya dikali 2 berarti sudah 40. Masih ada sisa $20 lagi atau 1 kali buy in amount untuk jaga-jaga. Karena sudah mengaktifkan fitur auto averaging, maksudnya kripto itu bisa naik puluhan persen, bisa juga turun puluhan persen karena selalu berfluktuasi ya. Nah, tatkala kripto sudah teranalisa akan beli di harga sekian, sudah terbeli ternyata harganya turun ya, untuk memungkinkan lebih cepat sell profit, penjualan profit ya, agar tidak floating berlama-lama, perlu cadangan dana untuk bisa auto averaging atau averaging down atau serok bawah ya, memperkecil harga beli rata-rata sehingga begitu naik sedikit sesuai analisa teknikal sudah sell profit, sudah terjual untung seperti itu ya. Nah, jadi itulah salah satu bentuk yang namanya money management dalam trading. Kita lihat di fitur transaction ini apakah sudah ada yang cuan ya. Ternyata Queen AP kita lihat ya, cuan jam subuh ya tadi pagi. Terbeli kemarin tanggal 14 ya. Malam ternyata dia terbelinya jam 7.43 dan tadi subuh sudah terjual. Oke. Nah, lalu kita klik akun di sini Bapak Ibu ya, akun. Akun ini aktivasi kemarin 14 April ya, berlaku setahun ke depan 365 hari dengan kalau kita lihat di aset ini saldo cadangan bahan bakar hanya $5 ya, hanya $5 saja. Lalu kita lihat di sini di signal profitnya ya, ini laporan dari penjualan profit per hari ini ya. Hari ini sudah profit ya dari Queen AP baru 1. Oh, berarti kalau dari sini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat ya perbandingannya dengan misalkan software trading kripto ya di luaran sana yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sahabat cuan pernah pakai. Karena sering juga saya Dede Bali ya mendapatkan pertanyaan, Bang Dede, apa sih bedanya dengan, ya maaf saya sebut merek saja ya karena saya dulu penggunanya dan saya memiliki tim hampir 300 orang di software trading tersebut ya, robot trading tepatnya, namanya Royal Q. Lalu sering sekali saya dalam saya menginformasikan Master Signal ini kepada teman-teman saya ya kan, bahkan tim saya di Royal Q terdahulu. Mereka bertanya, apa bedanya dengan Royal Q? Oke Bapak Ibu ya dan teman-teman sahabat cuan, bedanya itu kalau kita coba membandingkan Master Signal ini dengan Royal Q, itu ibaratnya kita membandingkan jeruk dengan apel sebenarnya. Jadi betul-betul berbeda ya, 180 derajat berbeda. Oke. Nah, perbedaan yang pertama adalah pada Master Signal ini tidak 100% robot. Royal Q ya memang 100% robot dengan dengan perhitungan angka-angka atau algoritma.
ya kan? Nah, kalau di Master Signal ini, software Master Signal ini memantau pergerakan lebih dari 200 jenis kripto yang terlisting atau terdaftar di bursa perdagangan kripto terbesar dunia, namanya Binance, di pasar spot pasangan dagang USDT. Lebih dari 200 jenis dipantau semuanya, lalu muncullah sinyal. Ya, sinyal ini tidak langsung kita terima di akun pengguna Master Signal di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, karena Master Signal sudah berkembang di beberapa negara lain, ya. Jadi diverifikasi terlebih dahulu oleh profesional trader, oleh manusia. Kenapa? Karena hanya manusialah yang betul-betul paham analisa teknikal dalam dunia perdagangan atau trading, ya. Dan juga hanya manusia yang mampu mengupdate berita-berita terkait dengan yang mempengaruhi nantinya pergerakan harga kripto, ya. Isu-isu fundamental dari berbagai sumber, ya. Ada banyak, misalkan dari Twitter, dari Cointelegraph, Coinvest, ya kan, dari macam-macam, dari Bloomberg dan lain sebagainya, ya, dari influencer kripto. Nah, jadi semuanya itu dirangkum, selalu diupdate beritanya, sehingga berita-berita tersebut, ya, isu-isu fundamental ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga, ya. Secara analisa teknikal seharusnya naik, ternyata dia longsor seperti itu. Nah, banyaklah pengaruh daripada fundamental ini, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, yang pertama adalah tidak 100% robot. Itu perbedaan pertama. Karena seluruh keputusan eksekusi pada dasarnya oleh professional trader, yaitu mereka adalah manusia yang sudah berpengalaman di dunia trading kripto. Oke. Yang kedua, pada Master Signal ini, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat cuan tidak perlu memilih koin apapun. Berarti siapapun asalkan ingin dia ngecuan dolar, dia punya dana, ingin dana uangnya berputar, bisa dong pakai Master Signal ini. Tepat sekali, ya, tepat sekali Bapak Ibu, karena tidak semua orang memahami kripto. Memilih koin yang mana yang akan diperdagangkan, ya, yang sekiranya bagus, ya, karena bukan berbicara bagus saja. Tatkala kita memilih koin, berarti kita harus tahu juga fundamental koin kripto tersebut yang akan kita perdagangkan. Itu yang pertama. Lalu kita juga perlu menganalisa kira-kira akan beli di harga berapa, lalu target jualnya kira-kira di harga berapa untuk mendapatkan profit sekian persen dan lain sebagainya. Kenapa hanya sekian persen? Itu kan semua analisa teknikal, Bapak Ibu, ya. Oke, tidak semua orang mampu. Nah, dengan kehadiran Master Signal ini yang merupakan otomatisasi perdagangan kripto di pasar spot Binance, ya, bursa terbesar nomor 1 dunia. Karena konsepnya otomatisasi, sinyal datang secara otomatis, ya kan, entah koin apapun itu, kita tidak bisa menentukan koin apa, ya, karena itu sudah disortir atau diverifikasi oleh professional trader. Order langsung terbuat pada akun Binance masing-masing pengguna, ya, bukan di akun Master Signal. Jadi langsung terbuat ordernya, baik itu order beli, begitu kesentuh harganya dia akan terbuat order jual dengan sudah target jual tertentu, ya, berdasarkan analisa teknikal juga. Begitu tersentuh harga jualnya, otomatis terjual koin tersebut yang sudah terbeli tadi, misalkan seharga $20 gitu, dia akan terjual profit sesuai target profit yang diperintahkan. Kembali lagi koin tersebut menjadi USDT, ya, aset USDT, ya. Kriptonya dolar, ya, acuannya itu adalah dolar Amerika, itu tetap berada di dompet spot masing-masing, bukan di dompet Master Signal. Oke, nah itu yang kedua. Jadi tidak perlu, yang pertama tadi ini tidak 100% robot Master Signal, ya. Yang kedua adalah tidak perlu memilih koin karena semuanya ada otomatisasi. Oke, selanjutnya yang ketiga, ya, perbedaannya adalah begini. Tidak ada istilahnya tatkala kripto itu longsor, tidak ada istilahnya pembelian martingale hingga sekian layer, ya. Pada, mohon maaf, Royal Q contohnya, ya, karena itu adalah murni robot trading,
yang notabene berdasarkan algoritma angka-angka saja, ya kan. Apabila terjadi turun sekian persen, ya, misalkan turun 3,5%, beli 2 kali lipat pembelian martingale gitu misalkan. Memang ada mekanisme belinya, misalkan turun 3,5% atau lebih, ya kan. Begitu ada kenaikan sedikit, ya, buy in callback gitu, misalkan 0,5%, akhirnya itu sebagai acuan setelah penurunan dia ada kenaikan sedikit, akhirnya membeli gitu misalkan, ya, sebanyak 2 kali pembelian awal gitu, 2 kali buy in amount gitu misalkan, ya. Jadi tidak seperti itu, ya. Kalau misalkan ternyata longsor lagi bagaimana? Longsor 4% lagi, beli lagi 4 kali layer kedua. Terus ternyata longsor lagi nih 4,5%, ya kan, atau lebih, beli lagi 8 kali lipatnya martingale seperti itu untuk memperkecil harga rata-rata. Ternyata longsor terus, dana sudah habis kepake, akhirnya masih tetap longsor dan lama naiknya, harga masih di bawah berfluktuasi, ya, ugak-ugak di bawah, otomatis floating lah seluruh dana kita. Benar nggak? Ya memang tidak ada kerugian, belum ada rugi, itu namanya floating loss, tapi minusnya gede banget tuh dari seluruh dana kita tuh. Ya kan? Nggak tahu kapan harga akan naik. Seperti itu. Berbeda dengan di master signal. Dari awal sinyal itu didapatkan oleh pengguna itu sudah berdasarkan analisa, hanya karena isu-isu fundamental yang cukup keras lah, isu-isu negatif yang cukup keras lah yang membuat harga itu jadi berbalik arah, ya. Ternyata kripto bergerak turun, ya. Nanti akan dianalisa ulang lagi, ya, pada minus floating minus tertentu, dianalisa ulang lagi oleh professional trader, ya, Bapak Ibu, ya. Kapan timing yang bagus untuk averaging down, serok bawah. Hanya sekali saja. Sekali serok bawah biar dia langsung profit. Seperti itu. Nah, jadi tidak sembarangan untuk serok bawah. Bukan berdasarkan, turun sekian persen dia serok bawah. Enggak. Dianalisa dulu. Sudah ada tanda-tanda kenaikan belum, istilahnya. Itu kripto sekarang ini, koin-koin tersebut sudah reversal belum, istilahnya seperti itulah. Jadi sudah terkonfirmasi kenaikan belum? Sudah terkonfirmasi kenaikan belum? Sudah terkonfirmasi, akhirnya dilakukanlah averaging down dengan pemahaman fundamental dan teknikal dari pro trader. Hanya sekali. Itulah dibutuhkan money management. Misalkan contoh yang dananya cukup besar, ya, mungkin money managementnya 60-40, ya. Misalkan dana trading $10.000, ya, di trade diputar itu hanya 6.000 aja, yang 4.000 dicadangkan. Tapi kalau dananya masih ribuan dolar, ratusan dolar seperti itu, ya mungkin 70-30 seperti itu. Dananya ratusan ribu dolar gitu, ya, 1,5 miliar, ya mungkin money manajemennya enak sekali, itu 50-50, ya. Namun gak usah khawatir, kenapa saya punya dana 100.000 dolar, ya, di trade hanya 50.000 dolar gitu misalkan. Dana 1,5 miliar hanya separuhnya di trade. Saya berani pastikan, ya, apabila dana tersebut disimpan di deposito di bank, ya, dibandingkan diputar di Binance, misalkan dana 1,5 miliar, padahal hanya separuhnya saja yang diputar, ya, saya pastikan itu cuannya luber-luber jauh berlipat-lipat lebih besar dibandingkan bunga deposito bank, ya. Karena begini, misalkan buy in amount-nya $1.000 per koin misalkan, atau $10.000 per koin gitu misalkan, ya, anggaplah 5.000 lah, nggak usah banyak-banyak, ya, $5.000 per koin. Ternyata harga bergerak turun, kan nanti dana cadangan bisa terpakai averaging down, otomatis profit yang akan didapat bukan dari pembelian awal $5.000, tapi mungkin averaging downnya itu 1,5 kali buy in amount, ya kan, mungkin 7.500, mungkin 2 kali buy in amount, tergantung analisa teknikal. Jadi kita tidak bisa tentukan itu nanti kalau averaging down berapa kali buy in amount, ya, belum bisa ditentukan karena itu memang berdasarkan analisa teknikal. Kalau memang hanya dengan setengah kali buy in amount aja bisa, ya udah. Kalau 1 kali, ya udah. Kalau 3 kali buy in amount, misalkan pembelian seharga $5.000 gitu kan, 3 kalinya berarti beli seharga 15.000 dong jadinya gitu. Nah, seperti itu contohnya, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sahabat cuan, ya. Jadi perbedaan pertama ini tidak pure robot. Yang kedua adalah tidak perlu pilih koin. Jadi siapapun yang ingin mutar uangnya secara aman di pasar spot Binance bisa menggunakan master signal ini. Yang ketiga adalah tidak ada istilahnya penggunaan berbagai layar yang ternyata akhirnya berujung floating semua, floating minus semua, ya kan, floating loss semua. Memang belum rugi, tetapi ya
kita akan cukup kecewa, jengkel juga kadang-kadang ya. Psikis kita kena ini kalau setiap kita buka wah merah minus ya kan, kita buka di Binance PNL kita jauh turun ya kan. Jadi itu kena kena nyerang nyerang psikis kita juga, nyerang mental juga kadang-kadang, yang bikin kita emosi gitu kan kadang-kadang ya. Dari mental dulu kena akhirnya ke hati gitu ya, timbul emosi, akhirnya ya udah cut loss aja akhirnya kan begitu akhirnya ya kan, karena nggak sabar, karena nggak tahu kapan naiknya. Oke, nah jadi dari 3 poin itu saja sudah cukup membedakan antara Royal Q dengan Master Signal ini. Itu adalah bumi dengan langit gitu loh. Jadi jeruk dengan apel, jadi memang tidak sama gitu kan. Biarpun sama-sama modalnya di Binance teman-teman, biarpun sama-sama modalnya di Binance, tapi kalau perbedaan-perbedaan lainnya ya kan, saya sedari dulu menggunakan Royal Q itu cukup lama teman-teman ya, sekitar 8 bulan. Memiliki 300 orang tim ya, 300-an orang lebih sedikit ya. Itu sampai sekarang pun Royal Q kan masih ada tuh berkembang di luar negeri ya. Di Indonesia legalitasnya tidak 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 mau memfasilitasi legalitas apapun di Indonesia developernya ya kan. Yang mau saya ceritakan adalah di Royal Q sampai detik ini saya dan leader-leader tidak tahu siapa developernya. Di Master Signal jelas developernya muncul, bisa ditemuin, sering hadir di acara offline, sering hadir di acara Zoom, namanya Bapak Santoso teman-teman ya. Beliau muncul ya, beliau roadshow dari kota ke kota, adakan acara bertemu dengan user-user ya kan, adakan acara gathering untuk bertemu ya kan, berkonsultasi. Beliau ada di grup-grup WA ownernya ya kan. Nah, muncul developernya. Yang berikutnya juga yang menjadi perbedaan adalah justru karena di Royal Q itu developer tidak menyiapkan legalitas, di mana di Indonesia bisnis apapun ya memang harus ada legalitasnya teman-teman. Kalau tidak ada legalitas jangan berbisnis di Indonesia, istilahnya seperti itu, karena negara undang-undang gitu kan. Nah jadi negara punya undang-undang gitu kan, negara hukum gitu kan, semua diatur, ada regulasinya. Jadi Master Signal ini adalah jawabannya. Sejak awal 2022 sudah diurus. Jadi Master Signal ini belum launching pada waktu itu, sudah dibuat dulu perusahaannya ya kan. PT Bisa Asal Mau sudah dibuat, terus kepengurusan legalitas berbagai macam ya kan, dari SIUP L-nya dari Kemendag, terus dari Bapepti-nya, semuanya berproses teman-teman. Nah, dan itu adalah untuk menjawab dulu kami di tim Royal Q gitu, sehingga di Master Signal ini kami ke depannya itu bisa istilahnya itu berbisnis dengan aman dan nyaman, bukan hanya sebatas Indonesia namun di seluruh dunia tanpa batas tembok negara. Terbukti Master Signal sudah digunakan di berbagai negara teman-teman, di Kenya, di Nigeria, di India, di Singapura, di Malaysia, di Australia, di Amerika, di mana-mana, di Prancis, di Jerman, di Belanda, di Swiss ya kan, bahkan di Siberia ada V2, di Belgia ada V2, di Swiss juga ada V2, seperti itu, VIP 2. Jadi untuk Master Signal ini teman-teman ya, jadi ownernya muncul dan kita memegang legalitasnya. Seperti itu ya. Jadi berbicara legalitas teman-teman ya hati-hati ya. Karena ada banyak sekali orang yang gembar-gembor mengatakan, wah ini legalitas. Tetapi pada pelaksanaannya faktanya tidak sesuai dengan legalitas yang dia pegang. Melenceng dari perizinan pelaksanaannya gitu. Sehingga yang namanya izin bisa saja dicabut kembali. Benar nggak? Karena pelaksanaannya, penerapannya nggak sesuai gitu. Hati-hati teman-teman. Ya kan? Kami di sini ya, owner kami, developer, tim developer, Bapak Santoso dan tim, termasuk juga tim Fast One Academy selaku support system, itu memang beliau-beliau itu sudah dulu sebagai pemilik usaha konvensional maupun sebagai leader-leader network marketing, termasuk di Royal Q teman-teman, yang tidak mengantongi legalitas itu. Beliau-beliau ini yang saya sebutkan, Bapak Santoso ya, selaku developer daripada Master Signal. Beliau itu adalah VIP 6 pertama di dunia untuk Royal Q ya. Terus ada Bapak Filio Wijoyo, Bapak Edric Chang seperti itu ya, Bapak Ali Maskur. Beliau adalah para VIP 6 di Royal Q. Bahkan Bapak Filio Wijoyo itu VIP 6 tercepat di dunia. Belum terbreak. 4,5 bulan beliau mencapai VIP 6.
dengan income ratusan juta per hari di Royal Q ya pada tahun 2021. Nah, jadi justru karena di Royal Q tersebut ya tidak mau mengurus legalitas, Bapak Santoso memberikan jawaban kepada memayungi daripada keinginan daripada komunitas teman-teman pengguna Royal Q di Indonesia. Ayo ini solusi yang namanya adalah BitPro ya, master signal. Bahkan kinerjanya itu jauh berbeda dibandingkan dengan yang Royal Q tersebut, teman-teman ya. Saya reviewnya cuma bandingkannya dengan Royal Q ya. Ada banyak sekali robot-robot trading di luar sana, namun saya bandingkan dengan Royal Q saja. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pengguna Royal Q. Jadi saya kan nggak salah gitu, teman-teman ya. Karena saya memang pengguna 8 bulan loh dan punya tim loh 300 lebih ya kan, 300 orang. Oke, teman-teman. Nah, jadi tidak murni robot ya, tidak memilih sinyal apapun ya. Memang modal tetap sama di Binance ya, cuman tidak memilih sinyal apapun, semuanya otomatisasi ya, dan juga tidak menggunakan layer-layer seperti itu. Ada averaging down tapi hanya sekali averaging down. Itu untuk memperkecil harga rata-rata pembelian sehingga lebih cepat terjual, profit atau cuannya lebih cepat. Tidak perlu menunggu harga kejemput ke pembelian awal melampaui itu, nggak perlu seperti itu ya. Dan di sini ownernya muncul ya. Kita bisa biasa aja berkomunikasi, ada di grup juga ya kan, muncul di Zoom, muncul di acara offline ya kan. Ya, dan juga teman-teman legalitasnya jelas. Dan perusahaan ya, yang berikutnya ya perusahaan. Kenapa nggak bisa scam Pak ya? Karena pertama ya modalnya di Binance ya, tidak store modal trading ke master signal. Yang kedua juga teman-teman ya, perusahaannya cuan gitu loh. Dari biaya aktivasi berlangganan itu menjadi member BitPro itu ya, ownernya ini developernya ini cuan gitu loh. Cuannya sekitar 40% loh. Ya kan, nggak sedikit. Kenapa harus cuan? Ya tujuan daripada perusahaan harus cuan, harus untung agar tidak scam, teman-teman. Itu yang pertama. Ya kan? Dan bisa berinovasi ya. Kalau nggak untung boro-boro bisa lanjutin. Terus boro-boro inovasi gitu kan, bisa mengupgrade. Ya, contoh bentuk dari upgrade adalah di master signal ini nyata. Di awal ya, di September 2022 masih versi 1 namanya. Ada beberapa kriterianya saya nggak perlu sebutkan ya. Terus mengawali Januari 2023 itu versi 2.0. Berinovasi terus, teman-teman. Nah, sekarang ini kita menunggu usai Idul Fitri ya, meluncing versi 3.0. Di mana di versi 3.0 ini ya kan secara UI ya, jadi apa namanya ya, secara penampilan segala macam nantinya itu ya, itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. User interface-nya jauh lebih bagus, diperbaiki betul-betul, di-upgrade ya kan, sangat lembut aplikasinya, sangat bagus ya, aksesnya cepat ya, server di-upgrade segala macam ya kan, bug-bug dibersihkan segala macam di versi 3.0, dan memiliki kemampuan di pasar spotnya itu profit trading yang sebelumnya di versi 1 dan di versi 2 target hanya 1% hingga 10%, nanti di versi 3.0 itu minimal 5% sampai 20%. Jadi profitnya lebih gede. Kenapa begitu? Karena kemampuan dari versi 3.0 master signal ini nanti membaca volume perdagangan di Binance, baik volume beli maupun volume jual. Jadi tidak lagi ada kendala tidak kebagian volume, ya kan? Jadi selalu kebagian volume karena volume terbaca, terkunci, sinyal kita dapat pada saat penjualan pun seperti itu. Mampu membeli di harga market ya, di harga pasar karena mengunci volume tersebut, sehingga pada analisa koin-koin yang potensi ngepump atau naik yang dahsyat itu bisa mendapatkan cuan di atas 5%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga di versi 3.0 itu ada penambahan fitur yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Ya, ditunggu-tunggu oleh semua pedagang kripto di Indonesia maupun di dunia. Bahkan nanti master signal versi 3.0 ini dia akan menjadi aplikasi 2-in-1 satu-satunya dan pertama di dunia. Ya, pertama dan satu-satunya di dunia. 2-in-1. Apa itu? Master signal akan memberikan sinyal tetap di pasar spot ditambah dengan sinyal pasar futures. Ya, kalau di pasar spot teman-teman sudah ketahui sahabat cuan itu
Risiko terburuknya apa? Cuman floating, itu pun ada auto averaging kok, santai aja, tidak seperti robot-robot yang floating berbulan-bulan bertahun-tahun seperti itu. Enggak, ya kan? Nah, sudah ada analisa teknikalnya untuk averaging down seperti itu ya. Nah, jadi risiko terburuk di pasar spot hanyalah floating. Namun di market futures ya memang ada risiko dan itu sudah diantisipasi ya. Risikonya adalah terlikuidasi ya, dana terlikuidasi. Ya, kalau di forex itu margin call, ya kan? Memang ada risiko itu di market futures, namun sudah diminimalisir, ya kan? Bagaimana caranya tatkala terjadi loss itu sangat kecil, namun nanti cuannya jauh lebih besar. Jadi tetap cuan hitungannya, gitu kan? Tetap cuan hitungannya, ya kan? Memang ada lossnya, betul, ya kan? Namun misalkan nih kan trade di pasar futures itu kan istilahnya itu kayak trading kontrak ya, antara long dan short gitu kan. Nah, jadi ternyata dari analisanya itu short. Ternyata dia long, ada indikasi long. Begitu dia ada indikasi long ya kan. Yang short ini langsung dia terlikuidasi, diambillah yang longnya ini kan itu leverage-nya itu di pasar spot itu kan menggunakan leverage bisa hingga 125 kali. Bayangin, cuannya udah bukan sekian persen, 5%, itu cuannya bisa 40%, 30%, 60%, bahkan bisa 100% dari modal. Misalkan trade cuman $20 gitu. Bisa cuan $20 teman-teman. Bahkan bisa lebih teman-teman. Karena adanya leverage itu gitu kan. Jadi memang ada risiko loss ya kan, nanti akan diedukasikan money management juga, ketahanan modal juga ya kan. Namun ini merupakan konsep trading yang memang juga banyak peminatnya ya di pasar futures, dan Master Signal menggabung kedua-duanya. Tidak merupakan suatu kewajiban ya kan. Apabila Anda mau, Anda bisa mendapatkan sinyal futures juga ya kan, tidak harus ya kan. Atau Anda mau bertahan, enggak saya mau spot aja, pasar spot, ya udah, di setting itu di awal dibuat, dan nantinya tidak perlu gonta-ganti setting, tidak perlu ngapa-ngapain, semuanya otomatisasi. Baik di pasar spot tetap otomatisasi seperti sekarang, dan nanti di pasar futures pun ya di versi 3.0 itu juga otomatisasi. Ya kan? Jadi kita sangat dimanjakan oleh Master Signal ini. Begitu teman-teman ya, semoga tercerahkan. Sedikit lagi saya akan membahas di sini ya. Jadi dari ringkasannya ini ya, yang tadi teman-teman ya, signal setting ini di pasar spot ya teman-teman ya. Live tradingnya di Binance ini ya. Buy in amount-nya 20 ya. Terus signal quantity-nya 2. Jadi terjadi hanya 2 slot signal. Nah, di sini karena dia belum terbeli sahabat cuan, jadi belum muncul fitur AVG-nya di sini ya. Belum muncul. Ya kan, nanti kalau dia sudah terbeli, kesentuh harga belinya, terus dia terbeli ya, nanti di sini agak ada muncul tulisan AVG gitu, dan di sini pun tulisannya nanti akan sell gitu kan. Jadi di sini warnanya biru gitu kan. Nah, jadi tatkala dia floating turun, dia akan ada minus PNL-nya, terus dia jadi merah. Tatkala dia floating profit ya kan, dia akan menjadi warna hijau di sini gitu kan. Tatkala dia misalkan terjadi auto averaging secara otomatis di minus-minus tertentu ya kan, tombol averagingnya hilang, gitu aja. Dan di sini nanti muncul tulisan AVG warna biru, itu teman-teman ya. Itu berarti telah teraveraging down dari yang floating minus seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin averaging manual sendiri, bisa nggak? Boleh nggak Master Signal ini ya, bagi yang paham trading diintervensi? Boleh. Nanti kalau dia sudah terisi ya di sini, ternyata dia harga longsor minus sekian gitu kan, Anda paham analisa teknikal, Anda juga paham fundamental, mungkin Anda seorang trader seperti itu ya, Anda bisa tinggal klik aja tombol di sini ya, tombol AVG-nya untuk averaging manual sendiri. Nanti sudah ada kolom-kolom muncul ya kan, akan buy in amount-nya berapa, nanti akan sudah otomatisasi penghitungan. Begitu Anda ketik misalkan sekian, $40 gitu misalkan ya, nanti awalnya minus sekian, jadinya akan minus sekian gitu kan. Target profitnya misalkan 1,2%, Anda mau naikin menjadi 2%, boleh, tinggal ganti aja. Lalu klik oke ya, klik konfirmasi, udah selesai, segitu aja. Mudah sekali auto averaging manualnya teman-teman ya sahabat cuan. Lalu signal settingnya bagaimana teman-teman? Di sini teman-teman ya, signal settingnya. Nah, mudah sekali. Yang pertama, setelah akun Master Signal Anda diaktifasi ya, lalu API binding ya, menghubungkan akun Master Signal Anda ke akun Binance Anda. Apa yang pada saat API binding itu, apa yang diizinkan? Hanya membaca saldo plus
memberikan dia kalau saat ini itu memberikan dia mengizinkan master signal ini untuk berdagang di pasar spot dan margin. Jadi tidak ada mengizinkan bisa withdraw dan lain sebagainya, itu tidak dicentang. Jadi dia hanya menjalankan perintah sesuai yang Anda perintahkan, itu aja. Perintahnya cuma dua, teman-teman. Ya kan? Bisa membaca saldo dan izinkan dia berdagang di pasar spot dan margin. Itu saja, teman-teman. Tidak ada perintah bisa withdraw, bisa mentransfer dana, nggak ada. Hanya Anda yang bisa mentransfer dana dan juga nge-withdraw dan juga ataukah pencairan di akun Binance Anda, ya kan? Oke, lalu signal dan juga IP group address-nya itu ya, itu dibatasi. Anda ada pemilihannya. Jadi betul-betul melarang untuk adanya aktivitas dari IP group address lain gitu kan, dari alamat IP lain. Jadi hanya alamat IP Anda saja, alamat IP master signal saja yang diberikan akses untuk melakukan perdagangan tersebut. Tidak bisa IP lain. Itu sudah ada ya pemilihan pada saat API binding. Lalu setelah API binding sukses ya, signal quantity itu diisi mau berapa? Minimal $20 ya, maksimal $10.000 per signal. Lalu signal kuantitinya ini terserah Anda ya, maksimal 1000 signal per trade ya, per trade 1000 signal ya. Namun kami tidak rekomendasikan ya, cukup 20 sajalah. 10 sampai 20 slot signal itu sudah bagus ya. Perbesarlah buy in amount kalau Anda punya dana lebih ya, nggak perlu sampai 100 signal gitu, nggak perlu ya. Cukup 10 sampai 20 signal aja. Lalu buy in amount-nya ini berapa nih? Buy in amount-nya minimal 20 sampai $10.000 per signal. Ya kan, minimal $20. Anggaplah Anda mau trade $20, 20 signal, lalu buy in amount-nya $20. Tinggal diketik gitu, klik gambar disket ini. Lalu konfirmasi. Aktifkan auto averaging ini, teman-teman ya. Aktifkan auto averaging karena Anda money management, misalkan dana Anda $100 gitu, di trade cuman $70 ya, $30 didiamkan, itu namanya money management 70-30. Atau Anda dana $100 di trade $60, sisakan $40, berarti money managementnya berapa? 60-40 ya, seperti itu. Jadi lalu klik aktivasi ini ya, gambarnya biar menjadi biru begini, lalu tekan yes ya. Terus signal mode-nya ini kalau Anda memilih standar, itu hanya potensi mendapatkan signal dari 19 kripto dasar yang memang sih fundamentalnya udah kuat-kuat, komunitasnya besar-besar ya kan, seperti Solana, AVAX, BNB, Cardano, Ethereum, seperti itu ya teman-teman, Atom. Namun jarang signalnya. Jadi saran saya aktifkan yang profesional ini. Klik profesional lalu klik konfirmasi. Ya memang di profesional itu potensi mendapatkan sinyal dari lebih 200 jenis koin kripto yang ada di pasar spot USDT Binance. Ya kan, yang memang altcoin itu fluktuasinya itu bisa naik puluhan persen, bisa turun puluhan persen, teman-teman. Namun nggak usah khawatir gitu kan. Ya kan, karena semua sinyal yang didapat itu sudah berdasarkan analisa teknikal, dan juga nanti ada fitur auto averaging ini yang sudah diaktifasi gitu ya teman-teman ya. Lalu pada signal option ini ya teman-teman ya, cuman ada 3 pilihan. Ya, begitu Anda aktifasi akun master signal, otomatis basic ini bisa diaktifasi ya, langsung nggak usah diapa-apain, aktif dia basic gitu kan. Bedanya apa? Persamaannya pertama, sama-sama mau basic, advance, expert ini bisa trade 1000 signal maksimal, 1000 slot signal maksimal per perdagangan, per trade. Namun nggak usah ya, seperti tadi saya sampaikan, cukup 20 slot signal aja sudah oke, itu yang direkomendasikan ya. Nah, kalau di basic ini minimal buy in amount kan $20, maksimal hanya $50. Apabila Anda trade misalkan $5.000 modal Anda di Binance gitu kan, ya Anda perlu upgrade teman-teman ya, bisa ke advance, bisa ke expert. Bedanya upgrade ke advance ini berbayar, hanya $10. Masa aktifnya mengikuti masa aktif akun master signal Anda. Apabila akun Anda misalkan sudah berjalan sebulan ya kan, dan Anda aktivasi 2 tahun gitu misalkan ya, aktivasi 2 tahun, berarti masih sisa berapa, 45 bulan ya kan ya. Kalau 2 tahun berarti kan 48 ya, 48 bulan ya, 1 tahun itu kan 12 bulan. Oke, 1 tahun kan 12 bulan, berarti 24, oh berarti sisa 23 bulan teman-teman ya kan. Itu contohnya. Jadi dia per tahun ya, per tahunnya itu, teman-teman maaf ya, per tahunnya ya, masa aktif per tahunnya. Kalau misalkan Anda aktivasinya 2 tahun ya kan, aktivasinya 2 tahun kan 24 bulan, akun Anda sudah berjalan 1 bulan gitu misalkan, Anda klik advance ini ya kan, bayar $10 kepotong dari
saldo aset Anda di dompet Master Signal ya, dari cadangan Gaspi itu kepotong $10, aktif hanya 11 bulan. Nah, seperti itu. Tetapi kalau di awal Anda aktivasi, ya kan? Misalkan Anda aktivasi akun Master Signal ini 2 tahun gitu kan. Begitu Anda mengupgrade ke bayar $10 ke advance, itu Anda aktif sampai Anda aktif sampai 12 bulan. Setahun pas. Ya kan teman-teman ya, setahun pas. Nah, selanjutnya apabila Anda terus buy in amount-nya berapa ini? Buy in amount-nya itu $20 hingga $500 per signal, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ya, untuk expert ini Anda perlu biaya upgrade $20, teman-teman. Ya, aktif mengikuti masa aktif akun ya, setahun. Oke, $20 ini Anda bisa trade minimal $20 per signal hingga $10.000 per signal. Oke. Nah, Anda bisa misalkan mau trade $1.000 gitu ya. Anda harus expert. $1.000 per signal maksudnya. Misalkan kalau Anda di advance ingin trade $400 bisa karena dia maksimal 500. Tapi kalau mau trade $700 bisa nggak pakai advance? Nggak bisa. Harus ke expert. Nah, jadi biaya di expert hanya $20 setahun, biaya di advance hanya $10 setahun. Murah, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya karena sudah settingnya sudah akan muncul summary seperti ini. Jadi mudah sekali settingnya, signal settingnya teman-teman ya. Hanya mengisi 2 kolom ini, terus diklik ini ya, auto averaging, terus di profesional diaktifkan ya, muncullah summary-nya di sini. Ya kan? Setelah muncul summary-nya di sini teman-teman ya, ringkasannya sudah benar. Lalu di sini kan awalnya Binance-nya ini off ya, warna merah begini. Diklik aja, konfirmasi jadi on hijau. Sudah siap. Trade auto trade atau otomatisasi trading sudah berjalan secara otomatis, teman-teman ya. Anda bisa intip-intip, oh sudah dapat sinyal apa belum di sini. Ya, Anda mau intip transaksinya, detailnya di sini. Ya, klik. Oke. Nah, sudah ada 2 kali nih teman-teman profit dari AP. Nah, AP ini barusan ini teman-teman ya. Ini barusan. Sorry. Ya, ini yang barusan ya. Yang mana yang barusan ya? Ini ada 2 kali nih. AP, teman-teman. Keren banget. 2 kali sudah cuan, teman-teman. Keren banget. Oke, teman-teman, begitu saja. Ini akun baru padahal ya, 2 kali cuan. Luar biasa. Akun baru lebih sedikit dari 24 jam ya. Kalau menggunakan robot-robot trading yang lain saya yakin sudah banyak floating. Oke, belum ada floating ini, ya kan? Belum ada floating, ya kan? Ini belum keambil, teman-teman ya, belum kebeli, masih abu-abu begini. Oke, teman-teman, begitu saja. Semoga review dari Dede Bali ini membantu Anda dan teman-teman, Bapak Ibu semua, sahabat cuan sudah tercerahkan mudah-mudahan ya. Salam ngecuan dolar serba otomatis dari saya Dede Bali. Semoga kita semakin sehat dan sejahtera.